kali ini di tahun ajaran baru 2020-2021 bab olahraga dimulai dengan belajar sepak bola. Dan di sini prakteknya itu kan kayak yang Mister suruh menendang bola, jarak menendang bola plastik. Kalau aku pakai bola plastik ke botol plastik itu jaraknya 5 meter. Nah, dan sekarang aku akan mulai menendang. Nah, sekarang kita bahas ke penjelasannya. Dalam bermain apapun atau olahraga ya, olahraga itu kan bisa kayak olahraga itu seperti ada permainannya juga kayak bola voli, bulu tangkis dan sebagainya macamnya. Itu kalau kita bermain itu pasti ada peraturannya masing-masing di setiap permainan. Dan di sini kita belajar tentang sepak bola. Berarti kita bahas peraturan saat bermain sepak bola. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Dan yang pertama, pasti kalau namanya peraturan itu kayak jenis-jenis pelanggarannya sama kan. Jadi kita nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Dan itu ada kalau misalnya dia itu melakukan salah satu pelanggaran itu, dia berhak mendapatkan yang namanya seperti peringatan. Kayak misalnya kalau bermain bola ada kartu merah, ada kartu kuningnya gitu. Dan di sini apa aja sih pelanggarannya? Kita itu nggak boleh menyepak atau nyoba buat nyepak lawan, terus menjegal atau menjatuhkan lawan. Kayak misalnya lawannya lagi main bola dengan bola mau ngasih ke temennya, kita dari depan gini, kakinya gini, dia jatuh, dari belakang jatuh. Kadang kan kalau suka kayak gitu ya, kalau misalnya apalagi kalau kayak anak-anak di kelas kadang suka mainnya gitu, suka main curang yang nanti dari belakang lah nggak sengaja terus nanti ketawa. Itu nggak boleh, apalagi dalam permainan serius. Nggak boleh juga melompati seorang lawan. Jadi mentang-mentang dia lawan timnya dia, jadi pas lawannya itu mau nendang kayak agak biasa kan gitu, kayak agak nunduk gitu kan, dia lompat dari belakang tuh, lompatin lawannya, langsung dia lompat. Itu kan nggak boleh. Dan terus ada juga memukul atau nyoba mukul lawan. Kalau misalnya masih baru nyoba kan, tapi orang udah tahu kan, kamu mau nyoba mukul nih, udah emosian gitu. Apalagi kalau udah kena pukul, apalagi itu nggak boleh. Karena di sini bukan lagi main tinju-tinjuan, tapi main sepak bola atau bola kaki. Nah, tentang sepak bola atau bola kaki, kita yang bukan pemain bola atau yang cewek aja yang gak suka main futsal atau apapun tahu kalau salah satu peraturannya itu bola itu nggak boleh dipegang pakai tangan, apalagi dibawa pakai tangan. Itu nggak boleh kecuali kiper ya. Misalnya udah di depan gawang pasti dia ambil, habis itu dia tendang itu. Jadi kita nggak boleh apalagi mendorong bola pakai tangan, digiring gitu kan. Ini kan main bola kaki, berarti yang bermain itu adalah kaki kita yang bermain. Dan kalau misalnya pemain melakukan satu dari 5 pelanggaran berikut, itu ada cara bermain yang dianggap berbahaya. Menarik baju temen. Kan kalau misalnya seringnya sih cewek ya yang nggak ngerti main bola, lagi main ditarik-tarik baju temennya, itu nggak boleh, itu berbahaya. Dan gimana kalau misalnya bajunya tiba-tiba sobek kan nanti jadi malu dia kan. Nah, terus menyerang secara tidak wajar atau kasar gitu, kayak dia nggak boleh menyerang bahu gitu ya. Kalau bermain itu harus sportif, jangan bermain kasar gitu, nggak boleh. Dan dengan sengaja menghalang-halangi lawan sewaktu tidak memainkan bola. Misalnya aku nggak lagi iniin bola gitu, lawannya yang megang bola, yang iniin bola, kita halang-halangin, itu nggak boleh. Karena ini bukan lagi main kayak benteng-bentengan gitu kan ya. Dan jadi kita nggak boleh menyerang penjaga gawang.
terus semena-mena melakukan siasat selagi bermain sebagai penjaga gawang. Misalnya si A lagi jadi penjaga gawang, kita kayak bikin siasat gitu, kayak pokoknya bikin kode-kode gitulah ke teman-temannya gitu, apa namanya, oh iya nanti aku giniin gitu. Gak boleh, itu bisa ketahuan sama wasitnya. Apalagi kan kalau misalnya permainan udah senegara gitu, internasional, kan ada kameranya, kita nggak bisa dong, oh enggak aku nggak kayak gini kok, ada kameranya bapak ya kan yang main bola cowok pasti, jadi dia nggak boleh. Misalnya dia pas mulai permainannya keluar nggak izin tuh, habis itu dia masuk lagi, dia keluar lagi nggak izin. Ya ini maksudnya apa? Kita aja kalau di kelas aja mau keluar masuk izin kan. Lah ini dalam permainan yang lagi serius-seriusnya dia main keluar masuk ya nggak boleh. Nah, dan kalau misalnya juga kita berkali-kali melanggar peraturan bermain itu kayaknya dia dapat kartu merah, bukan kartu yang diskon itu, bukan. Apalagi itu kita misalnya kita nggak setuju nih sama keputusan wasitnya, nggak terima, lah kok kita yang salah gitu, kayak berkata kasar gitu, karena dia yang berhak memberikan keputusan dalam permainan apapun itu. Maksudnya di permainan bola itu kalau misalnya dia melanggar ya berarti dia boleh gitu dapat kartu kuning, kartu merah, itu wasit yang berhak memutuskan, bukan kita. Jadi kalau wasit sudah memutuskan, kita udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Memang sudah seperti itulah kenyataannya, dan kita harus menerima kenyataannya. Dan habis itu seorang pemain harus dikeluarkan dari lapangan kalau misalnya dia bertindak kasar gitu, bertindak yang gak semena-mena lah, yang pokoknya gak bagus lah gitu ya untuk dilakukan. Nah itu harus dikeluarkan dari lapangan, digantiin aja sama pemain lain gitu kan. Masa jadi nanti yang ruginya orang-orang lain gitu kan, gak boleh. Dan poin yang tadi yang pertama jenis-jenis pelanggarannya, sekarang yang kedua itu ada tendangan bebas. Tendangan bebas jadi maksudnya itu, jadi kayak misalnya tim A salah satu orangnya melanggar peraturan ke tim B, misalnya kayak di jegal gitu apa gimana, pokoknya dia melanggar. Habis itu yang tim B ini dia itu kayak istilahnya dapat hadiah gitu lah ya, dapat hadiah. Habis itu dia tendangan bebas itu biasanya kan bentuk apa namanya, lapangan bola itu persegi panjang. Nah biasanya misalnya dari kalau misalnya bolanya keluarnya sebelah sini, berarti yang tim B ini nendang dari sebelah situ, dia tendangannya bebas, pokoknya mau kemana aja deh. Tapi lawan-lawan yang lain atau orang-orang yang lain itu harus nggak boleh deket-deket sama dia, harus jauhnya ya tadi minimal 9,5 meter gitu. Kalau makanya sebelum melakukan tendangan bebas ini, wasit itu sudah ngeliat dulu nih, oh udah mematuhi peraturan nggak orang-orang yang di situ. Kalau belum ya berarti belum bisa dong melakukan tendangan bebas, jadi gitu. Dan ini juga yang ketiga, ada tendangan penalti yang artinya itu, jadi itu kayak gini ya, sama juga kayak yang tendangan bebas tadi. Jadi yang sekarang yang tim B-nya kan karena tim A-nya melakukan pelanggaran, jadi tim B-nya boleh tendangan penalti. Di sini katanya cara melaksanakan penaltinya, tendangan ini harus diambil dari titik penalti. Jadi bolanya harus ditaruh di titik itu dan kita juga berada di titik itu. Jadi selain pemain yang mau nendang penalti ini sama penjaga gawang, itu nggak boleh ada orang lain yang masuk ke area penalti itu. Jadi cuma mereka berdua aja yang ada di area itu. Dan habis itu yang ketiga cara melakukannya, penjaga gawang harus tetap berada di atas garis gawang sampai bola ditendang. Jadi makanya kan belum ditendang nih. Kalau belum ditendang, penjaga gawang itu harus benar-benar berdiri di atas garis gawang itu. Berdiri di atas garis gawang, habis itu
Kalau misalnya udah ditendang baru penjaga gawang itu bergerak. Entah dia kan misalnya kira-kira nendangnya ke sini, berarti dia ngambilnya, nangkap. Kalau ketangkep, berarti dia nggak gol. Yang keempat juga tendangan penalti harus ditendang ke arah gawang lawan. Ya iya, masa gawang sendiri ya kan nggak mungkin. Kalau gawang sendiri kan bertanya-tanya kenapa kamu nendangnya ke gawang kita gitu ya kan. Dan habis itu pemberian isyarat untuk mengambil tendangan penalti baru diberikan jika posisi para pemain telah sesuai dengan peraturan. Ya tadi di sini sama juga kayak tendangan bebas, peraturannya posisinya itu harus dari area penaltinya itu harus berjarak 9,15 meter bukan sentimeter. Dan yang keempat, ini ada keputusan yang terjadi pelanggaran saat tendangan penalti dilaksanakan. Jadi kayak keputusan apa aja sih yang dibikin sama wasit kalau misalnya pas ini kejadiannya pas tendangan penalti. Yang A, pada saat tendangan penalti dilakukan pelanggaran dari permainan bertahan maka disebabkan bola yang masuk gawang tetap sah. Jika bola keluar menyamping atau ke atas gawang, tendangan penalti diulangi. Akan tetapi jika bola mentok pada gawang atau dipukul keluar oleh penjaga gawang, tendangan penalti diulangi. Jadi katanya kalau misalnya tadi menyamping atau ke atas itu diulangin. Kalau misalnya dipantulin sama penjaga gawangnya itu diulangin lagi katanya. Dan untuk yang kedua ini kalau misalnya kayak ini menyamping atau ke atas gawang itu katanya diulangi. Dan begitu pula jika bola mental pada gawang atau dipukul keluar oleh penjaga gawang, wasit menghentikan permainannya. Dan habis itu selanjutnya wasit memberikan tendangan bebas tidak langsung kepada pihak penang. Itu berarti wasitnya pengen ini aja, bikin tendangan bebas tidak langsung aja gitu katanya. Terus yang keempat itu maksudnya pelanggaran. Jadi kita ngulangin nih, gak apa-apa kita itu mau ganti orangnya, pemainnya mau ganti yang nendang nih siapa, ganti gitu. Misalnya kalau emang dia nggak meyakinkan gitu kan orangnya. Dan kalau misalnya yang keputusan yang terjadi pada saat pelanggaran tendangan penalti ini juga ada, kalau misalnya kasus-kasusnya sudah pemain profesional juga dia pasti bisa melakukan kesalahan. Kayak waktu itu ada yang kayak Cristiano Ronaldo juga ini mau nendang penalti tapi dia berhenti dulu. Ada juga yang sentuhnya 2 kali gitu kan, udah gol tapi enggak, kamu kakinya kesentuh bola 2 kali gitu, nggak boleh. Itu kita cuma bisa kaki kita tersentuh ke bola hanya sekali dan nendang juga sekali, terus nggak boleh kayak ragu-ragu mau nendang tapi berhenti dulu, itu nggak boleh. Cukup sekian untuk video kali ini karena ini juga lagi ini di depan masjid dan orang lagi mau pada sholat. Jadi sekian untuk presentasi saya kali ini, Mister. Dan saya